Gusti Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Sing biasa digaji-gaji wong kiai-kiai lah, Pak. Nggih. Siapa wong sing gelem temen pasti mendapatkan, memperoleh. Yang pakai sajen minimal itu pernikahan. Ada pernikahan atau sunatan atau ruwat-ruwat. Itu secara formalitas kita harus melengkapi. Walaupun tanpa itu saya mampu, tapi tidak boleh egois. Harus diadakan biar umumnya sebagaimana, gitu kan? Iya. Saya nggak pakai itu misalnya, saya tahu fase-fasenya. Oh ini ada. Tapi saya tetap pakai secara formal karena untuk ben pada umumnya biaya, gitu Pak. Biar sama pada umumnya sebagai orang Jawa. Kalau ngebung dupa sehari-hari saya hanya butuh aroma. Saya hanya butuh aroma. Minyak juga ada, dupa juga ada. Saya hanya butuh aroma yang sudah kental dengan kita, Pak ya. Dengan kita. Toh wewangian juga kesunatan buat kita. Buat kita nggih. Yes. Pokoknya tetap Tuhan, tetap Gusti Allah kita itu. Semua itu cara, Mbak. Cara mengenal Tuhan itu berbagai cara menurut versi mereka masing-masing. Orang dan menemunya juga dari orang masing-masing. Mbah, ini terkait dengan katresnan, Mbak Maksud. Bahwa manusia itu kan diwajibkan untuk katresnan, entah itu pada manusia sendiri, entah pada hewan, entah sama Tuhan, Mbah. Harusnya kan seperti itu, Bang. Kenapa kalau kita diwajibkan untuk katresnan kepada semua makhluk hidup, kita tiap tahun kok diwajibkan untuk membunuh binatang yang tidak berdosa sampai ratusan ribu? Itu bagaimana, Mbak, pendapatan saya? Jawaban secara betul mungkin enggak bisa. Saya miris, Bang, nah, itu bagaimana pemahaman dengan Mas? Jawaban secara detail, secara betul mungkin saya belum mampu. Karena saya orangnya itu napa nggih? Lundung semprong. Lundung semprong sing sekiranya enggak pernah terbahas itu tak abaikan. Seperti tadi. Pada umumnya itu kan kita saling mencintai gitu ya, wes. Nggih. Itu secara detail lagi ke sana. Belum pernah terfikirkan. Ya wes ku kersane Gusti Allah. Tapi bisa dijawab untuk pertemuan yang ini bukan tidak bisa, hanya butuh waktu saja kalau tadi. Gitu. Soalnya kan saya pribadi melihat kita miris, Bang. Katanya kita disuruh saling mencintai, tapi kok kita tiap tahun diwajibkan untuk membunuh hewan yang tanpa berdosa, itu bahkan jumlahnya kadang ratusan ribu loh, Bang. Sirkulasinya wong urip ngeten niku. Kewan itu kadang-kadang diciptakan memang disembelih. Hewan itu memang dihidupkan, diciptakan oleh Gusti Allah memang disembelih. Kan ada itu. Memang untuk dikonsumsi. Itu secara global itu kan hewan. Kita juga hewan. Hayawan. Secara global semuanya kita hayawan, Pak. Tapi hayawanun natik. Kita yang punya akal pikir. Semuanya enggak punya, hewan enggak punya. Kita yang punya itu hayawanun natik. Semuanya hewan secara global. Dan hewan itu sendiri ada yang bisa dikonsumsi. Otomatis disembelih atau enggak? Iya. Ada yang enggak bisa dikonsumsi, tapi itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kepercayaannya beda, kadang-kadang yang tidak boleh kan? Boleh kok gitu. Yang tidak kita konsumsi di sana dikonsumsi enggak masalah. Biasa mawon. Disikapi mawon. Tapi kalau menurut pandangan, Bang, kan ada hewan yang tidak bisa dikonsumsi, ada yang bisa, istilah halal dan haram. Kalau menurut pribadi panjenengan itu sebetulnya ada apa enggak? Ada, hewan itu ada yang halal untuk dikonsumsi, ada yang haram karena tidak boleh dikonsumsi. Itu dalam koridor kita sebagai umat Muslim.
pendapat begini ini kalau menurut agama lain mungkin juga tidak cocok. Nggih. Karena mereka memperbolehkan dengan kepercayaan mereka, meyakini mereka boleh. Tapi kita yang di Muslim, bagi orang Islam, ada hewan itu yang haram untuk dikonsumsi, ada yang halal untuk dikonsumsi. Termasuk kadang-kadang waktu kita belajar itu yang hidup di alam, buah gampangan ngoten mawon. Nggih. Tapi ngoten niku ada jurus yang bisa semuanya itu halal. Pada saat kita itu darurat, semua dihalalkan. Semua dihalalkan. Kalau kita mati tanpa memakan hewan itu, kita boleh untuk memakan dia. Itu sebagai obat karena darurat. Darurat. Ya hanya saja dalam pandangan Islam itu ada yang haram, ada yang halal. Tapi ketika yang haram itu keadaan darurat, boleh gimana? Nah, bagaimana? Apakah darurat, definisi darurat ya? Kita cari sendiri. Nah awal-awal darurat tapi bukan darurat ya jodoh, tidak boleh. Kita tetap berpegang teguh dengan definisi darurat seperti apa. Kalau versi Jawanya Mbak ada nggak? Darurat ya? Buatan kalau versi Jawa. Versi Jawa terkait dengan halal dan haram. Halal dan haram. Ya. Kalau versi Jawa lupa nih, kita jangan berbicara dengan agama. Nggih. Kalau yang mungkin sakit ngaji soalnya guys. Nggih. Sing enak nggih gempulan cara Jawa. Nggih. Kalau versi Jawa ini dulu. Ya. Kalau menurut Jawa itu agak niki. Waktu dulu dengan sekarang agak ada perbedaan. Nggih. Baik dari segi perawatan, cara untuk dikonsumsi, baik dari cara menyembelihnya, dari dulu sama sekarang itu sudah berbeda jauh. Dulu kadang-kadang diseleret sama empring cukup kok dulu. Pokoknya intinya nyembelih ya. Tapi untuk sekarang enggak. Ya yang penting itulah Mas. Kita juga tetap pakai cara lah. Bismillah dulu nyembelihnya untuk membuat hewan itu jadi halal. Tapi hewan yang mau kita sembelih kan harus diakui dulu keberadaannya. Sama nyembelih kiri misalnya, tidak bismillahirrahmanirrahim. Mau nih wis ra oleh tetap tidak boleh. Menurut versi kita loh, Pak. Tapi ngono ku ya oleh wae Mas, menurut wong kono, ngono lho. Jadi kita itu sikap harus disikapi, tidak boleh memvonis Mas. Salah bener itu Gusti Allah nentokno. Betul salah itu Gusti Allah yang menentukan. Sebab kita ya selundung semprong, sak dermo nglakoni, salah njaluk sepuro, golek kanca sing akeh, salange dindekno. Nggih. Pak Bayan salange kudu dindekno to. Nggih to. Natang ora iso mbak. Saking ndeke salange maling. Ya. Nggih, salange kudu dindekno. Nah, ini Mbah, terkait dengan Gusti Allah, Mbah. Langsung nggih. Itu kan banyak beberapa versi Mbak. Kalau orang Muslim Gusti Allah itu kan ada di sana kan gitu Mbak. Kalau orang Jawa versi Jawa Gusti Allah atau Tuhan itu kan ada di dalam diri manusia masing-masing kan seperti itu Mbak. Nah menurut panjenengan Mbak, sejati ini kados Gusti Allah itu teng pundi Mbak? Niki di luar agama lho Pak niki Mbak. Iya. Garis bawah Gusti Allah itu ya ora ana panggonane. Ya ora duwe anak ya ora diperanakkan. Nah untuk mengkelah itu banyak orang-orang punya pendapat. Di sana, di sini, di sana, di sini. Gak apa-apa. Enggak apa-apa Mas. Itu kan pendapat. Itu pendapat. Moga perswalayaan itu membuat kita semakin pintar Mas. Perbedaan itu membuat kita semakin dewasa. Nah, itu. Disikapi wae. Nek menurut kula ya sarana nggone. Wis wallahu alam wis nggih ngoten mawon. Sepenting kula dikon ibadah nggih kula lakoni. Nggih. Tapi rutin ibadah, Pak. Insyaallah selesai. Nggih. Ibadah ya macam-macam. Nggih. Lagi ya ibadah. Nggih. Ini kan memberi pencerahan yang kata ini. Ibadah. Jadi utamakan, dahulukan
saling menghormati, saling mengisi. Oke. Toleransi kita juga ditambahi. Itu bahasa-bahasa apa? Logikanya begitu. Bahasa spiritualnya, sabarnya juga ditambahi. Oke. Yang dulu sudah sabar ditambahi. Sedikit. Mergo sabar itu justru yang menghasilkan apa nggih? Keberuntungan itu sabar. Betul, sabar. Man sabara gitu faro. Sapa sing gelem sabar pasti beruntung. Hanya proses kesabaran itu berat. Tapi kan ya ora ana eleke kalau kita sedikit-sedikit menjalani, berusaha untuk sabar. Tidak ada jeleknya. Walaupun prosesnya seberat apapun, kita harus belajar. Intinya kalau kita mau sabar pasti ada keajaiban. Ada keajaiban. Nggih. Man sabara to faro. Sampeyan sabar pasti beruntung. Pasti. Ya itu menurut versi kita, tapi kita yakin. Jadi innallaha ma'as-sabirin sering-sering diucapkan wong sing ngaji-ngaji iku. Nggih. Gusti Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Sing biasa ngaji-ngaji wong kiai-kiai lah, Pak. Nggih. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, man jada wajada. Siapa wong sing gelem temen pasti mendapatkan, memperoleh. Man jada wajada. Siapa wong sing gelem temen dalam hal apapun, pasti akan memperolehnya. Memperoleh yang mendapatkan itu. Sebagai sabar lah, sabar.